Hati-hati yasinan tahlilan pada hari-hari kematian. Jika niatnya salah, maka bisa menyebabkan kebodohan dan kemiskinan. Karena ternyata banyak sekali orang yang mengadakan acara yasinan tahlilan di hari-hari kematian, tetapi niatnya salah. Niatnya tidak karena Allah, tidak mencari ridhonya Allah, tetapi niatnya hanya sungkan, tidak enak kepada tetangga, kepada saudaranya. Ini niat ibadah tetapi karena manusia. Oleh sebab itulah, sebelum kita mengadakan acara yasinan tahlilan di hari-hari kematian, maka tengok ke dalam hati kita masing-masing. Lihat di dalam diri kita masing-masing. Apakah karena mencari ridho Allah, ataukah karena faktor tradisi dan budaya, sehingga kalau misalnya ada keluarganya yang meninggal dunia, kemudian tidak mengadakan yasinan tahlilan, merasa tidak enak, merasa sungkan, tidak enak dan sungkan kepada saudara, kepada tetangga, karena sudah menjadi tradisi dan adat istiadat, sehingga memaksakan diri untuk mengadakan acara yasinan tahlilan. Tetapi dengan memaksakan diri, enggak ada ya hutang-hutang pokoknya, mulai malam pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, bahkan sampai malam ke-40, malam ke-100, malam ke-1000. Walaupun tidak memiliki harta, bahkan mungkin sang mayit atau almarhum almarhumah tatkala meninggal dunia meninggalkan hutang, tetapi pihak keluarga yang masih hidup memaksakan diri untuk yasinan tahlilan. Nah, inilah yang bisa menyebabkan kebodohan dan kemiskinan. Kita bisa lihat saudara-saudara kita di Muhammadiyah. Saudara kita di Muhammadiyah itu kan praktis, nggak ada yasinan tahlilan. Dan ternyata warga Muhammadiyah itu jarang yang bodoh dan miskin. Jarang, kita lihat sajalah orang-orang Muhammadiyah itu jarang yang bodoh dan miskin. Sedangkan di warga kita, warga NU, warga Nahdlatul Ulama yang ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengapa banyak yang bodoh dan miskin? Ya karena itu acara yasinan tahlilan pada hari-hari kematian itu seolah-olah dianggap hal yang wajib. Enggak mampu pun memaksakan diri. Sehingga tatkala sang almarhum almarhumah meninggal dunia dalam keadaan membawa hutang, meninggalkan hutang, tidak segera diurus terlebih dahulu, tetapi mendahulukan yasinan tahlilan dengan hutang-hutang lagi. Ini kan kacau. Kacau, tidak wajib, ya hanya sekedar sunnah itu bagi yang mampu. Bagi yang mampu mengundang saudara-saudaranya, tetangganya untuk yasinan tahlilan. Sedangkan mengaji, mencari ilmu agama setiap hari yang hukumnya fardu, hukumnya wajib, warga kita di NU ini malas-malas. Aneh kan? Aneh. Mencari ilmu, mengkaji ilmu setiap hari nih hukumnya fardu. Thalabul ilmi fardhotun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu hukumnya fardu, wajib atas setiap orang Islam. Yang namanya fardu wajib, jika ditinggalkan berdosa. Nah, jika dijalankan berpahala. Jadi kalau orang itu meninggalkan kewajiban mencari ilmu, maka dosa setiap hari. Tetapi aneh, tidak merasa. Sedangkan tatkala ada kematian yang tidak wajib, tidak fardu untuk yasinan tahlilan, tetapi mengapa memaksakan diri? Memaksakan diri kepada sesuatu yang tidak fardu, tidak wajib. Oleh sebab itulah, jika memang niatnya salah, lihat saja. Banyak orang yang hidupnya semakin bodoh, semakin miskin. Karena hal-hal yang tidak difardukan diubah seolah-olah menjadi fardu, menjadi wajib. Sedangkan hal-hal yang diwajibkan disepelekan. Ini kenyataan. Oleh sebab itulah, tatkala ada keluarganya, tetangganya yang wafat meninggal dunia, maka sebelum mengadakan acara yasinan tahlilan, sebaiknya menata hati terlebih dahulu.
menata niat di dalam hati, apakah benar-benar karena Allah, ikhlas murni karena Allah, mencari ridho Allah, ataukah hanya sekedar sungkan tidak enak karena sudah menjadi tradisi dan adat istiadat, sehingga kalau tidak yasinan tahlilan merasa sungkan tidak enak kepada tetangga, kepada keluarga. Ini ibadah model apa? Ibadah yang tidak karena Allah. Tidak karena Allah, maka akan menjadi bencana, malapetaka, musibah, yaitu akan menjadi bodoh dan tambah miskin. Inilah yang harus kita sadari. Kan banyak orang yang sedang tahlilan, padahal yang sedang tahlilan itu bacaan-bacaan Al-Quranul Karim dan kalimat-kalimat thayyibah. Kalau dibaca dengan niat yang benar, ikhlas karena Allah, maka bisa menyebabkan kepandaian dan juga kekayaan. Kalau memang niatnya benar, yasinan tahlilan karena Allah, mencari ridha Allah, maka insya Allah hidupnya akan semakin tambah barokah. Namun yasinan dan tahlilan pada hari-hari kematian, ya memang ini benar bisa menyebabkan kebodohan dan kemiskinan. Namun sekali lagi bisa juga menyebabkan kepandaian dan kekayaan. Tergantung niatnya yang mengadakan acara yasinan tahlilan. Karena banyak orang yang salah niat ketika yasinan dan tahlilan pada hari-hari kematian, mulai hari pertama hingga hari ke-7, kemudian pada hari ke-40 dan hari ke-100, dan dilanjutkan hari ke-1000. Mereka mengadakan acara yasinan dan tahlilan tidak ikhlas karena mengharap ridha Allah Ta'ala. Namun kebanyakan mereka mengadakan acara yasinan tahlilan memaksakan diri mengadakan acara yasinan dan tahlilan. Mengapa? Karena merasa tidak enak sungkan kepada saudara, merasa tidak enak sungkan kepada tetangga, karena sudah menjadi adat dan tradisi, sehingga mereka lebih mementingkan yasinan dan tahlilan yang hukumnya tidak wajib, tidak fardu, daripada mementingkan mengkaji, mencari ilmu agama yang hukumnya fardu dan wajib. Hukumnya mencari ilmu itu sekali lagi adalah fardu dan wajib. Nah, kalau ada yasinan tahlilan diisi pengajian, itu enggak suka, aneh kan? Pengajian padahal ngaji itu hukumnya fardu dan wajib, sedangkan yasinan tahlilan hukumnya sunnah, itu pun kalau niatnya benar. Nah, kalau niatnya salah, yasinan tahlilan sudah banyak mengeluarkan uang, tetapi ternyata penyebab kebodohan dan kemiskinan. Demikianlah jawaban kami, semoga manfaat dan barokah fid dini wa dunyal akhirah. Lebih dan kurangnya mohon maaf, wallahu taala a'lamu bishawab.